Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis yang berada di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Sejak kecil, Malin Kundang telah terbiasa melakukan berbagai pekerjaan yang menghasilkan uang. Namun, upah yang diterimanya hanyalah kecil. Malin Kundang berpikir bahwa hanya dengan merantau akan dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Ia pun segera meminta restu kepada ibunya untuk pergi merantau. Mak, Malin mau minta restu. Malin ingin merantau untuk bekerja di negeri orang. Malin, apakah kau tega meninggalkan emakmu ini yang sudah tua tinggal di rumah sendirian? Malin tidak tega, Mak. Tetapi Malin ingin mengubah nasib keluarga kita supaya bisa menjadi warga yang kaya. Baiklah Malin, jika itu memang keputusanmu, emak akan memberimu restu. Doa emak menyertaimu, jangan lupa pulang ya nak. Iya, Mak. Doakan Malin agar bisa selamat dan berhasil sampai tujuan. Akhirnya, Malin pun diberi restu oleh ibunya untuk pergi merantau. Di tempat ia merantau, Malin mengagumi seorang gadis cantik yang bernama Nur. Nur adalah anak seorang saudagar kaya dan ternyata Nur juga menyukai Malin. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua menikah. Di suatu ketika, Nur bertanya kepada Malin tentang rencana pulang kampung untuk liburan kali ini. Lalu, Malin pun bertanya, kampung siapa yang akan kita kunjungi? Istriku, kemana kita akan pergi? Yang pasti bukan kampungku lah. Kamu tahu kampungku kan? Ya di sini kampungku. Aku lahir di sini, dibesarkan di sini. Lalu kemana kita akan pergi? Aku ingin ke kampungmu. Apa? Buat apa kami pulang ke kampungku? Apa salahnya? Aku hanya ingin bertemu ibumu. Berapa kali ku bilang ibuku sudah tiada. Ya sudahlah, aku ingin melihat rumah masa kecilmu. Tak usahlah, buat apa kita liburan ke kampungku? Lebih baik kita di rumah saja. Aku nggak mau tahu, pokoknya kita harus pergi kampung halamanmu. Astaga Nur, liburan kau ke kampung. Lebih baik itu ke luar negeri. Pokoknya, aku mau keliling Nusantara. Yang pertama kali kita kunjungi adalah kampung halamanmu. Kenapa? Karena kamu pernah berkata, kampung halamanmu itu sangat indah. Setelah bertengkar cukup lama, akhirnya Malin pun menyetujui permintaan istrinya. Mereka akan berangkat ke kampung halaman menggunakan kapal. Pada saat itu, Ibu Malin sedang memikirkan anaknya yang sudah berjanji untuk pulang ke kampung halaman setelah mendapatkan pekerjaan di negeri orang. Lalu, tiba-tiba datanglah satu pria dan dua wanita dengan wajah dan suaranya yang begitu menampakkan kegembiraan dengan tujuan ingin memberitahukan kepada Ibu Malin bahwa Malin anaknya sudah kembali. Mbok! 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 Mbok, Malin sudah kembali, Mbok. Iya Mbok, Malin sudah kembali dari rantauan. Malin datang menggunakan kapal. Anakmu sudah sukses, Mbok. Apakah yang kalian katakan itu benar? Benar, Mbok, kami tidak berbohong. Kami tidak salah lihat. Ayo, Mbok, Tunggu cepat apa ke lagi? sana. Mari kita ke sana. Begitu terkejutnya Ibu Malin ketika melihat sebuah kapal yang sangat besar berada di tepi yang di dalamnya terdapat Malin Kundang bersama istrinya. Setelah turun dari kapal, Ibu Malin pun langsung menghampirinya. Malin. Ini siapa Malin? Apakah kamu mengenalinya? Aku tidak mengenal ibu tua ini. Malin, aku ini emakmu, emak yang telah melahirkan kamu. Apa benar ini ibumu? Loh, bukannya kemarin kamu bilang ibumu itu sangat kaya, rumahnya itu sangat megah. Sudah aku bilang berapa kali, ibuku itu sudah tiada. Ini bukan ibuku. Ibuku sudah tiada. Malin, kamu berkata apa nak? Kalaupun ibuku masih ada, tidak seburuk ini rupanya. Setiap hari aku menunggumu.
tapi tiada satupun kapal yang berlabuh. Yang kutunggu sudah pulang, bukannya memelukmu tapi mengelak. Cepat pergi dari sini. Sudah bertahun-tahun kamu pergi, aku selalu berdoa, tapi putraku sendiri melupakan. Pergi dari sini. Oh angin kelabu, berubahlah jadi gemuruh. Hujan turunlah, ombak bergulunglah. Dasar perempuan tidak tahu diri. Ibu Malin merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi Malin agar dikutuk menjadi batu. Apa yang terjadi dengan anakku Malin? Kenapa ia berubah setelah Tuhan, dia bukan anakku, maka maafkanlah dia. Tapi jika dia anakku, maka hukumlah dia. Ibu, maafkanlah anaknya yang durhaka ini. Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping, kemudian terempas ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya, di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, nampaklah sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon, itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutukan ibunya menjadi batu.